Selamat pagi buat semua yang sudah ada hadir di FKP hari ini. Good morning, everyone. And for those joining from Australia, good afternoon, and perhaps from the USA, good evening. As you can see on your screen, there are several housekeeping information rules of the FKP. Di screen Anda terlihat beberapa hal yang mungkin kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah speaker Anda, mikrofon Anda di-mute. Nanti ketika sesi Q&A Anda silakan menggunakan opsi reaction di bawah, atau misalnya di HP Anda ada 3 titik, diklik dan pilih raise hand. Nanti yang moderator akan memilih urutan yang mengajukan pertanyaan. Selain itu, mungkin di bawah Anda lihat juga ada opsi poll, ada polling, dan ini anonim, tidak terkait dengan registrasi Anda. Ini hanya kami tanyakan untuk mengetahui Bapak dan Ibu dari institusi riset atau bukan. Slide bisa diunduh dari URL yang disebutkan di screen. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada ANU Indonesia Project dan juga Australian Department of Foreign Affairs atas dukungannya terhadap Sekretariat FKP. Hari ini acara akan dimoderatori oleh Bapak Aliansyah dari LIPI dengan pembicara Ibu Dedi Hidayati. Saya serahkan kepada Pak Ali. Ya. Bisa langsung dimulai sekarang atau bagaimana, Ibu Lydia? Saya serahkan kepada Pak Ali. Kalau mau menunggu sedikit lagi, boleh. Ya. Terima kasih, Ibu Lydia. Saya lihat semuanya orang Indonesia ya. Ya, sepertinya. Yes, saya pikir kita diskusinya menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, sebentar saya cek dulu Zoom saya. Oke. Oke. Mungkin sambil kita menunggu teman-teman yang lain, karena beberapa juga ada yang japri ke saya agak sedikit terlambat. Kita akan memulai dulu dengan perkenalan siapa kami dan tentunya siapa narasumber kita semua. Tapi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada FKP yang telah mengundang kami untuk berbagi hasil penelitian kami mengenai asuransi usaha tani padi yang juga menjadi cabang dari asuransi pertanian. Nanti Bu Deni akan lebih lengkap menjelaskan mengenai itu, terutama di bagian slide awal. Mungkin perlu dijelaskan dulu sedikit saja bahwa policy paper asuransi usaha tani padi ini menjadi salah satu output dari hasil penelitian kami selama 5 tahun, dari tahun 2015 sampai 2019, dengan memang secara khusus, secara intensif kami mengkaji asuransinya, karena berdasarkan permintaan pemerintah pada waktu itu di akhir penelitian, jadi di tahun 2019. Meskipun memang sejak awal di tahun 2015 kami sudah mencatat pentingnya untuk mengkaji asuransi secara khusus. Jadi asuransi pertanian ini menjadi bagian dari model resiliensi yang kami bangun. Oke, nanti itu bagian Ibu Deni yang menjelaskan. Mungkin sekarang perlu juga untuk sambil menunggu, tentunya kita nunggu 3 menit lagi untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Deni sendiri untuk memperkenalkan, karena ini menarik, yang mengundang adalah FKP dan saya lihat hostnya adalah ANU. Ibu Deni ini menjadi
sebetulnya keluarga besar ANU. Beliau full mengikuti pendidikan pasca sarjana di ANU. Jadi silakan Bu Deni sambil menunggu memperkenalkan diri dulu, bercerita tentang kenangan di ANU. Ya, silakan Bu Deni. Iya, terima kasih Mas Ali. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi kalau Indonesia, yang dari Australia selamat siang. Iya betul, saya sebetulnya alumni ANU, makanya saya kaget juga waktu diundang di sini. Oh iya, mungkin karena alumni ANU juga, tetapi alumni ANU yang udah cukup lama gitu ininya. Jadi saya sekolahnya di Fakultas Sains, kemudian bagiannya itu Human Geography, kemudian divisinya Ekologi Manusia. Jadi kalau dulu yang banyak dari Indonesia itu mereka di Development Studies, di NCDS, kemudian saya termasuk minoritas yang sekolah di Fakultas Sains, ininya. Tapi itu sudah cukup lama, kemudian sudah cukup lama juga saya tidak ke ANU, jadi udah kangen juga untuk ANU begitu. Gimana Mas Ali? Selain itu saya juga mungkin mengundang Mbak Intan Adi Perdana Putri untuk juga beliau juga menjadi salah satu peneliti di tim kami. Mohon berkenan Mbak Intan untuk memperkenalkan diri. Halo Mbak Intan. Ya, mungkin koneksinya. Unmute. Ya. Oh, unmute ya, mohon maaf. Unmute. Barusan sudah saya unmute. Mungkin ada lag sedikit. Mbak Intan Adi. Ya, Mbak Intan Adi Perdana Putri. Oke, mungkin tidak apa-apa. Mungkin ada problem di jaringan. Jadi, seperti nanti di dalam slide-nya, akan dijelaskan bahwa secara umum bahwa tim kami sebetulnya total ada 5 plus 2 orang yang sedang sekolah di luar negeri. Jadi selama 5 tahun ini ada 6 orang tim. Tetapi kemudian yang secara khusus menulis mengenai asuransi pertanian, itu kami bertiga, Ibu Deni, kemudian Bu Intan, dan saya sendiri. Nah, mungkin kita mulai saja diskusinya. Sebelum, silakan mungkin dibuka slide-nya. Ibu. Ya, Bu Oktaviana Cara ya. Sambil menunggu slide-nya, saya akan menjelaskan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Deni ini sebetulnya intisari dari policy paper kami yang berjudul Penguatan Asuransi Usaha Tani Padi atau juga disingkat dengan AUTP untuk perlindungan petani dan usaha tani padi yang berkelanjutan. Ini kami publikasikan di bulan Desember 2019. Kemudian setelah itu kami mendapatkan surat dari Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas pada tanggal 11 Desember 2019. Nomornya mungkin perlu saya sebutkan karena ini kebijakan 17592/DT3.1/12/2019 mengenai perihal menerima policy paper ini sebagai naskah akademik. Dalam suratnya dijelaskan bahwa policy paper kami berkontribusi terhadap penyusunan rancangan Perpres asuransi pertanian. Jadi sampai saat ini salah satu kendala utama atau kekurangan dalam menjalankan asuransi pertanian adalah belum adanya Perpres. Dan berdasarkan surat tersebut, Bappenas menggunakan policy paper kami sebagai salah satu landasan untuk menyusun itu. Berdasarkan info dari Bappenas, sebetulnya di awal tahun naskah Perpresnya sudah siap, tinggal menunggu saja di tanda tangani dan disahkan oleh Bapak Presiden. Kemudian poin kedua,
pada tanggal 21 Februari 2020, kami juga diundang untuk melakukan diskusi dengan anggota DPR, kemudian Kemenko Perekonomian, Kementan, dan tentunya Jasindo untuk merumuskan perbaikan-perbaikan dari asuransi pertanian yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, kami juga diundang oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, khususnya Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian pada tanggal 20 suratnya 28 Februari 2020 untuk melakukan pembicaraan mengenai kerjasama implementasi AUTP. Salah satunya adalah berdasarkan dari masukan yang disampaikan dalam policy paper ini. Tetapi seperti kita ketahui bersama, implementasi yang tadinya memang mau dilakukan skala proyek di salah satu kabupaten di Jawa Barat dan tidak berkemungkinan di wilayah lain, itu belum sempat bergulir karena memang penyebaran COVID-19 ini. Jadi sampai saat ini ada 3 poin saja yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang tindak lanjut dari policy paper kami ini. Oke, berikutnya kami memberikan kesempatan kepada Ibu Deni untuk menyampaikan presentasinya. Saya pikir mudah-mudahan 20 menit atau 15 menit cukup, jadi sisanya bisa digunakan untuk melakukan diskusi secara interaktif. Terima kasih. Silakan Ibu Deni. Ya, terima kasih Mas Ali. Seperti di judul yang ada di screen, diskusi kita pagi ini tentang peran dari asuransi pertanian. Tetapi asuransi pertanian di sini akan difokuskan pada asuransi usaha tani padi yang biasa disingkat dengan AUTP begitu ininya. Ini outline dari pembicaraan saya. Ini ada akan bicara tentang background, kemudian aspek hukumnya, kemudian implementasi, kemudian bagaimana peran daripada AUTP yang masih terbatas karena masih banyaknya problem yang dihadapi. Kemudian bagaimana kita meningkatkan peran dengan cara menguatkan strategi dan juga kebijakan. Terus nah, tadi sudah dikemukakan bahwa kajian tentang AUTP itu sendiri merupakan bagian dari kajian kami selama 5 tahun yang terkait dengan resiliensi penduduk dalam menghadapi bencana. Nah, setelah menghadapi bencana itu penduduk di daerah pedesaan itu memerlukan dukungan kebijakan untuk bisa bangkit dan juga untuk bisa meningkatkan resiliensi mereka. Salah satu dukungan itu dalam bentuk pelaksanaan asuransi usaha tani padi atau AUTP. Mbak? Ya. Nah, kajian ini dilakukan di Provinsi Jambi, di Kabupaten Muara Jambi. Kita ada 2 desa yang secara intensif selama 5 tahun kita datangi, yaitu Desa Mekasari dan Seponjen. Ini di Kabupaten Muara Jambi, tetapi juga kita melakukan studi di Kabupaten Tebo. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang AUTP, kita juga melakukan kajian di Kabupaten Indramayu di daerah wilayah barat dan timur. Kemudian juga kita juga melakukan kajian di Kabupaten Subang, mulai dari utara, kemudian bagian tengah dan selatan wilayahnya. Kemudian metode yang kita gunakan dalam kajian ini adalah kualitatif, melakukan interview terbuka dan juga melakukan FGD kepada petani, kemudian juga baik yang menjadi peserta maupun tidak menjadi peserta, kemudian juga kepada LSM, kepada pemerintah daerah, kemudian juga kepada Jasindo yang menjadi pelaksana AUTP. Kemudian kajian itu dianalisis menggunakan SWOT dan TOWS. Terus Mbak.
Nah, ini AOTP itu lahir sebetulnya dari apa itu ada keinginan yang amat kuat dari Indonesia, dari kita semua untuk apa itu mendapatkan apa itu kemandirian swasembada pangan sebetulnya di sini. Karena itu pemerintah Indonesia itu menetapkan target produksi padi yang cukup tinggi begitu. Tetapi dengan kondisi yang sekarang di mana dampak perubahan iklim sudah mulai terasa dan kecenderungannya apa itu ekstrim cuaca ekstrim semakin sering terjadi apa yang menyebabkan apa itu namanya banjir atau kekeringan itu. Jadi petani itu menghadapi permasalahan ketidakpastian cuaca yang menyebabkan juga ketidakpastian juga dalam apa itu namanya bercocok tanam juga di sini. Kemudian itu juga terkait dengan serangan hama OPT. Nah, itu juga mempengaruhi hasil, mempengaruhi ketidakpastian petani. Nah, karena itu pemerintah juga berupaya untuk melakukan upaya untuk mengurangi risiko daripada kegagalan petani karena banjir atau kekeringan atau karena serangan OPT itu melalui itu namanya asuransi petani, di mana petani akan mendapatkan kompensasi dari kegagalan atau kerusakan lahan akibat dari bencana ataupun serangan OPT, terutama untuk melindungi petani dan untuk modal usaha ketika bangkit dari bencana itu sendiri. Terus, nah, jadi tujuan daripada AWTP itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani ketika petani mengalami kegagalan atau kerusakan lahan pertaniannya karena tadi banjir, kekeringan, dan juga serangan OPT. Kemudian ini apa itu kerusakan ataupun ini juga dialihkan, kerugian itu dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk asuransi kepada petani begitu ininya. Nah, hal ini menjadi penting karena sebagian besar dari petani kita, khususnya petani padi itu adalah petani yang small scale gitu dengan kapasitas yang rendah sehingga mereka sulit untuk untuk bangkit untuk menghadapi kondisi cuaca yang kurang baik itu. Nah, kemampuan mereka untuk bangkit juga sangat terbatas. Kemudian yang kedua juga kenapa AOTP menjadi penting karena petani-petani ini dikatakan sebagai soko guru untuk produksi pangan nasional gitu. Kemudian juga asuransi juga merupakan resharing untuk yang inline dengan peningkatan kohesi sosial di sini. Terus Mbak. Nah, kalau dari segi aspek hukumnya itu asuransi usaha tani padi itu dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan petani dan juga pemberdayaan petani. Kemudian ada dua undang-undang di sini. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang terkait dengan asuransi. Nah, dari dua undang-undang ini belum ada turunannya, apakah dia perpu, peraturan pemerintah, ataukah dia peraturan presiden. Kemudian karena ini belum ada, Menteri Pertanian itu mengeluarkan peraturan Permentan nomor 40 tahun 2015. Itu terkait dengan fasilitasi tentang asuransi pertanian. Kemudian juga ada lagi Menteri Pertanian juga mengeluarkan SK tahun 2018 nomor 30 terkait dengan pedoman tentang bantuan premi untuk asuransi tani padi gitu. Kemudian juga ada juga SK yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN tahun 2015 karena SK ini berkaitan dengan
perusahaan yang akan menjalankan asuransi itu sendiri di sini. Kemudian kalau pelaksanaannya itu ada di Kementerian Pertanian, tetapi SK untuk perusahaan yang jasa asuransi adalah dari Kementerian BUMN. Kemudian sedangkan untuk keuangan itu ada peraturan dan pelaksanaan bantuan pemerintah terhadap kementerian-kementerian dan juga lembaga-lembaga. Nah, ini namanya aspek legal yang ada di untuk 2012. Nah, sampai dengan sekarang ini sudah ada 2 tahapan. Tahapan pertama itu 2012 sampai 2015 dengan tahun ini gitu. Nah, implementing organisasi yang pelaksananya itu bertahap, mulai dari pusat sampai dengan daerah ininya. Untuk tingkat nasional itu dari Menteri Pertanian, kemudian ada Dirjen PSP, kemudian ada Direktorat pembiayaan pertanian di situ. Kemudian kalau untuk provinsial itu dia pembimbingan sifatnya, timnya itu pembinaan. Jadi tim pembinaan yang diketuai oleh gubernur, kemudian juga dari Dinas Pertanian, kemudian ada PSP di sini bisa dibaca dengan lengkap. Kemudian untuk kabupaten atau kota itu merupakan tim teknis mulai. Nah, ini dimulai dengan ada bupati di sana, kemudian Dinas Pertanian, kemudian juga ada kepala PSP, ada POPT, ada PHP. POPT itu terkait dengan pengendali organisasi pengganggu tanaman. Kalau PHP itu pengamat hama dan penyakit begitu. Kemudian untuk di tingkat kecamatan itu juga technical meeting, itu ini ketuanya camat, kemudian juga di sini ada UPTD, unit pelayanan teknis daerah, kemudian juga yang terkait dengan PUPT, PHP. Nah, ini kepala desa juga masuk di sini sebetulnya sebagai tim teknis di tingkat kecamatan. Kemudian juga ada penyuluh pertanian. Nah, untuk implementing perusahaan asuransi adalah ditetapkan Jasindo. Ini berdasarkan dari SK BUMN, Menteri BUMN tahun 2015. Jadi Jasa Asuransi Indonesia, Jasindo itu merupakan satu-satunya perusahaan pelaksana asuransi usaha tani padi yang ada di Indonesia. Terus Mbak? Oke. Nah, untuk pelaksanaannya AUTP itu kriteria untuk potensial partisipannya itu bisa peserta itu adalah petani yang mempunyai lahan pertanian dan dia juga menjadi bukan hanya memiliki tetapi juga dia sebagai petani pelaksana. Jadi memang dia menanam tanaman padinya dan luasnya maksimum 2 hektar, atau dia mungkin dia bukan pemilik tetapi dia adalah penggarap di lahan yang maksimumnya 2 hektar. Itu kriterianya. Kemudian kalau lokasinya itu yang diutamakan adalah lahan irigasi. Jadi kalau kita lahan irigasi itu bertahap, mulai dari irigasi teknis sampai dengan yang bukan irigasi. Jadi ada irigasi teknis, setengah teknis, ada yang irigasi sederhana, ada juga untuk daerah pasang surut yang ada sistem pengairannya itu juga bisa menjadi lokasi asuransi gitu. Dan juga itu tanda hujan gitu juga bisa menjadi, yang penting dia ada sumber air, baik itu sumber air permukaan maupun dari groundwater-nya itu. Kemudian yang diprioritaskan adalah daerah-daerah
yang menjadi pusat-pusat produksi beras. Nah, ini yang menjadi prioritas untuk lokasi asuransi itu. Kemudian juga dia dalam satu hamparan. Jadi nggak bisa misalnya 2 hektar, satu di pojok sana, satu di pojok sini, itu nggak bisa. Tapi dia harus dalam satu hamparan. Kemudian yang digaransikan adalah yang bisa mendapatkan kompensasi nanti karena ada ini bencana tadi banjir, kemudian kekeringan, juga serangan OPT. Terus Mbak, bisa lanjut? Ya. Nah, ini yang menjadi member atau peserta asuransi AUTP itu dia harus menjadi, jadi petaninya harus menjadi anggota kelompok tani dan dia harus mendaftar untuk menjadi peserta. Nah, pendaftaran itu paling tidak 30 hari sebelum mulai musim tanam. Nah, kalau dulu dia pendaftarannya manual, sekarang itu sudah pakai online registration. Nah, jadi pakai registrasi secara online, dan ini masih cukup bermasalah. Nanti saya bisa lebih panjang mengungkapkan ini. Kemudian dia harus membayar premi asuransi sebesar 36.000 per hektar per musim tanam. Nah, 36.000 ini adalah 20% dari total premi asuransi. Jadi total premi asuransi itu sebetulnya 180.000 per hektar per musim tanam, tetapi 80%-nya 144.000 itu merupakan bantuan dari pemerintah. Jadi petani hanya membayar 36.000 per hektar per musim tanam. Untuk itu, setelah itu mereka setelah mendaftar, mereka mendapatkan polis atau sertifikat, tetapi ini di kelompok tani gitu. Ini kompensasi yang diberikan itu coverage price-nya itu 6 juta per hektar per musim tanam. Nah, ini ada persyaratan-persyaratannya, mungkin nanti bisa dibaca lebih lengkap sendiri. Terus Mbak. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari lahan yang masuk asuransi dan juga jumlah petani peserta asuransi fluktuasi. Sebetulnya di dalam itu sendiri target itu adalah 3 juta peserta. Tetapi kalau kita lihat ini ada kemudian mulai turun lagi karena ada petani yang ikut tahun ini, musim tanam ini dia ikut, musim tanam depan dia sudah tidak ikut lagi. Karena itu ini sustainability daripada anggota kepesertaan ini juga masih dipertanyakan begitu, karena sebetulnya targetnya itu ada 3 juta hektar. Terus Mbak, bisa dilanjutkan? Ya. Nah, karena tadi kalau di judul itu bagaimana peran, kalau kita lihat sampai saat ini peran dari AUTP itu sendiri masih terbatas, karena AUTP pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks. Kemudian, namun masalah tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 4 di sini. Yang pertama terkait dengan tata kelola dari asuransi, yang kedua terkait dengan sosialisasi, yang ketiga terkait dengan kepesertaan asuransi, dan yang keempat terkait dengan proses klaim asuransi itu. Terus Mbak, nanti saya akan detail melihat ini. Terus Mbak. Ya, kemudian ini kalau role-nya masih rendah, katakanlah kita perlu untuk meningkatkan. Tadi ada 4 cara untuk meningkatkan. Bisa ke sebelumnya, Mbak, slide sebelumnya. Ada 4 cara untuk meningkatkan peran, yaitu yang pertama mengoptimalkan tata kelola, yang kedua meningkatkan sosialisasi, kegiatan-kegiatan sosialisasi, yang ketiga meningkatkan jumlah kepesertaan asuransi, dan keempat bagaimana membuat proses klaim itu lebih efektif begitu. Terus
Ya. Nah, yang pertama itu bagaimana mengoptimalkan tata kelola manajemen dari AUTP. Ini kita ada 4 yang kita sarankan. Yang pertama, penguatan daripada aspek legalnya. Yang kedua, meningkatkan tata kelola sistem dari AUTP dan juga pedoman umum daripada pelaksanaan AUTP. Kemudian yang ketiga, menguatkan sistem perencanaan dan budgeting, dan yang keempat meningkatkan peran dan koordinasi dari pelaksana asuransi di semua tingkatan. Terus Mbak. Ya, nah sekarang kita lihat itu yang untuk yang A ini, bagaimana meningkatkan menguatkan legalitas daripada AUTP. Tadi permasalahan di depan tadi sudah dikemukakan bahwa ini memang sudah landasannya kuat karena ini melalui undang-undang, tetapi itu undang-undang itu tidak ada turunannya, belum ada turunannya. Dia langsung lompat kepada peraturan dan juga SK daripada Menteri Pertanian. Nah, ini jadi ini prosesnya ini jadi langsung langsung ke peraturan kementerian. Nah, ini menghambat dan juga menjadi permasalahan. Kemudian juga yang dari untuk perusahaan pelaksana asuransi itu Jasindo itu juga dari SK-nya juga SK BUMN. Jasindo mendapatkan SK dari BUMN, tetapi bekerja untuk asuransi pertanian ini dengan Kementerian Pertanian. Kemudian ini semua berpengaruh terhadap kecepatan dan juga proses dari pelaksanaan manajemen daripada AUTP itu sendiri. Karena itu ada alternatif solusinya, tadi sudah kita katakan bahwa ini formulasi untuk peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden itu menjadi sangat penting. Kalau kita mau ke peraturan pemerintah itu menunggu waktu yang cukup lama, tetapi akan lebih cepat itu dengan peraturan presiden, dan draftnya menurut Bappenas itu sudah hampir sudah hampir selesai gitu. Ini tadi dikemukakan juga oleh Mas Ali tentang ini. Terus berikutnya Mbak. Nah, yang terkait dengan bagaimana memperbaiki sistem tata kelola dan juga pedoman umum. Nah, ini permasalahan yang yang dihadapi AUTP, yaitu ini pedomannya itu adalah tata kelola itu diatur di dalam pedoman umum. Namanya juga pedoman umum. Jadi semua itu umum-umum saja, general gitu. Mungkin maksudnya baik karena kalau terlalu rigid nanti akan menghadapi permasalahan di lapangan, tetapi karena ini sifatnya pedoman umum dan sangat general, ini menyebabkan multitafsir, multi-interpretasi. Akibatnya dalam pelaksanaannya itu menjadi nggak begitu jelas, baik di tingkat provinsi, di kabupaten maupun sampai ke kecamatan gitu ininya. Kemudian ini karena itu kita menyarankan pentingnya membuat panduan pelaksana teknis ataupun pelaksana juklak juknisnya gitu. Ini sehingga katakanlah ini bisa mengaturnya lebih detail dan lebih mudah dipahami di tingkat lapangannya begitu. Kemudian juga ada implementasi dari struktur daripada tata kelola AUTP itu juga cukup kompleks. Nah, karena itu kita juga menyarankan perlunya ada evaluasi dari pelaksanaan struktur asuransi. Kemudian kita ingin menginginkan adanya guidelines yang jelas, misalnya apa sih tugas dan kewajibannya, apa fungsinya, apa tanggung jawabnya. Karena kan di lapangan tadi saya sudah kemukakan tentang implementing agencies yang terlibat di di daerah, mulai dari provinsi sampai dengan di lapangan begitu. Kemudian juga
areal coverage daripada Jasindo itu juga lebih di banyak tempat itu lebih dari 1 kabupaten. Nah, itu arealnya sangat luas. Terutama ini di luar Jawa misalnya. Kalau di Jawa juga cukup luas, tetapi ketika kita bicara di luar Jawa, katakanlah areal coverage-nya itu sangat luas sehingga informasi yang diterima oleh petani itu menjadi semakin terbatas begitu. Karena itu kita juga menyarankan adanya DES atau posko AUTP di tingkat kecamatan sehingga lebih memudahkan distribusi informasi ke sana. Terus ya, ini kalau kita lihat tadi ini nama pelaksana AUTP, ini cukup rumit. Terus Mbak tadi terus ya. Nah, sekarang kalau yang terkait dengan penguatan sistem perencanaan dan budgeting itu permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang jelasnya skema tentang premi AUTP itu di APBN. Tadi kan sudah dikemukakan 80% itu merupakan bantuan dari pemerintah melalui Kementan gitu. Nah, ini apakah dalam kategori dia subsidi ataupun kategori bantuan. Nah, di sini ada perbedaan pandangan ketika kita melakukan wawancara kepada staf di Kementerian Keuangan tentang subsidi dan bantuan ini. Jadi ini perlu di-clearkan juga. Kemudian juga kurang jelasnya skema dan integrasi antara dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Jadi sumber dana dari asuransi itu bisa APBN maupun APBD. Nah, ini karena itu menjadi hal yang sangat penting. Katakanlah ini harus dijelaskan. Kemudian bagaimana integrasi antara dana APBN dan APBD. Misalnya apakah misalnya yang dibayar oleh petani itu 20%. Apakah katakanlah APBD akan menyumbang berapa persen misalnya sehingga biaya untuk yang harus dikeluarkan oleh petani misalnya akan berkurang atau kan akan menambahkan jumlah peserta asuransi. Nah, ini juga harus menjadi jelas begitu. Kemudian juga budget dari operasional itu di lapangan itu juga sangat terbatas. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kegiatan dari AUPT itu sendiri. Kemudian juga database dari untuk menetapkan budget itu untuk perencanaan dan juga budget itu juga belum begitu jelas. Tadi misalnya ditetapkan 3 juta, ada juga di referensi yang lain mengatakan ditetapkan 1 juta. Nah, itu untuk pada waktu kita membuat perencanaan dan budget itu penetapan itu berdasarkan apa gitu ininya itu juga belum jelas. Nah, di sini beberapa alternatif solusi juga sudah kita kemukakan di sini. Terus Mbak. Ya, berikutnya. Ya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana meningkatkan peran dan juga koordinasi pelaksana asuransi di semua level. Nah, ini kalau kita lihat permasalahannya itu adalah keterbatasan sumber SDM. Itu SDM itu bisa di pemerintah maupun Jasindo dan juga bisa turut di kabupaten ini terutama di lapangan begitu ininya UPTD, PUPT, penyuluh begitu ininya. Kemudian juga yang untuk Jasindo juga sumber dayanya juga terbatas, padahal dia membawahi coverage area yang sangat luas. Nah, ini alternatif solusi yang perlu dilakukan juga bagaimana meningkatkan peningkatan SDM-nya baik secara jumlah maupun kapasitas. Nah, karena ini akan berpengaruh pada proses pelaksanaan asuransi di lapangan gitu ininya. Kemudian juga
koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah menjadi hal yang penting. Kemudian bagaimana mekanisme pekerjaan yang jelas antara ini, kemudian fungsinya, kemudian tanggung jawabnya itu menjadi hal yang penting juga harus diperhatikan. Selain itu juga ini berkaitan dengan fasilitas yang sangat terbatas, terutama untuk di level lapangan. Ini sekarang kan pakai online registrasi, tetapi dengan online registrasi dengan fasilitas yang ada itu sangat minim, karena bukan hanya memerlukan komputer, tetapi juga memerlukan pulsa, memerlukan jaringan listrik. Nah, kemudian SDM yang mengoperasikan, nah ini juga menjadi hal yang menjadi masalah di lapangan gitu. Walaupun katakanlah dari Jasindo mereka mengatakan bahwa oke, kami akan membantu, tetapi hal ini tidak bisa secara cepat ditangani. Yang ini mungkin masih menjadi perhatian ke depan. Kemudian karena itu, katakanlah kita juga di sini, di dalam kajian ini, kita juga menyarankan untuk, katakanlah, untuk open up opportunities. Jadi kita ada opportunities untuk menambah company, perusahaan pelaksana asuransi. Kalau sekarang satu-satunya jasa asuransi itu dilakukan oleh Jasindo dengan kapasitas mereka yang terbatas, coverage mereka yang sangat luas. Nah, kenapa tidak, katakanlah, kalau kita memberikan kesempatan kepada jasa asuransi yang lain untuk ikut mendorong penguatan asuransi petani ini. Kemudian meningkatkan fasilitas juga menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk meningkatkan kepesertaan tadi yang terkait dengan registrasi. Terus Mbak. Ya. Kemudian kita masuk kepada permasalahan utama yang kedua terkait dengan sosialisasi, kegiatan-kegiatan sosialisasi, pentingnya peningkatan sosialisasi. Permasalahannya adalah bahwa kegiatan sosialisasi itu masih sangat terbatas. Terbatasnya itu baik karena kemampuan maupun karena cakupan daripada areal baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari Jasindo sebagai operator jasa asuransi begitu. Kemudian karena ini kegiatannya terbatas, kemudian jumlah petani yang berpartisipasi dalam sosialisasi juga terbatas. Jadi akses petani untuk ikut sosialisasi juga terbatas. Karena biasanya sosialisasi itu dilakukan dalam satu kegiatan yang misalnya di satu tempat yang di mana pesertanya beberapa perwakilan dari petani atau kelompok tani. Nah, jadi kegiatannya terbatas, yang ikut sosialisasi terbatas, kemudian juga sosialisasi itu biasanya tidak fokus untuk AUTP. Biasanya kegiatan sosialisasi itu bersama-sama dengan kegiatan penyuluhan pertanian yang lain-lain, begitu. Sehingga asuransi hanya satu bagian kecil dari kegiatan penyuluhan, jadi tidak fokus. Nah, karena itu katakanlah kita menginginkan bahwa sosialisasi itu frekuensinya perlu ditingkatkan, kemudian cakupannya perlu diperluas, kemudian perlu fokus begitu. Karena tujuan utama dari sosialisasi adalah untuk meningkatkan minat daripada petani untuk menjadi peserta asuransi, kemudian juga meningkatkan pemahaman petani tentang asuransi sendiri, tentang manfaatnya, tentang kondisinya, bagaimana menjadi peserta asuransi, berapa banyak premi yang harus dibayar, bagaimana melakukan proses klaim dan ganti rugi. Nah, ini menjadi hal yang penting karena bagaimana petani tertarik ikut asuransi kalau pemahaman mereka tentang asuransi itu masih sangat terbatas. Terus Mbak. Iya, terus?
Nah, ini masih terkait dengan peningkatan kegiatan sosialisasi. Nah, ini petani itu pemahaman mereka tentang asuransi AOTP itu masih terbatas. Sementara tadi dikatakan bahwa orang yang ikut terbatas, kegiatannya terbatas. Sekarang terkait dengan material, materialnya juga terbatas. Metode yang digunakan juga terbatas karena biasanya penyuluhan apa itu metodenya tatap muka gitu ininya. Jadi monoton begitu. Kemudian banyak informasi yang masuk untuk berbagai macam informasi. Jadi tidak seperti bukakan tadi tidak fokus. Caranya monoton, informasinya juga terbatas, kemudian sumber informasi juga terbatas. Jadi karena itu katakanlah ini harus alternatifnya harus bagaimana supaya kegiatan sosialisasi itu bisa menarik dengan metode-metode yang juga menarik juga, caranya menarik, medianya juga menarik. Jadi jangan hanya seperti penyuluhan-penyuluhan as usual saja begitu ininya. Kemudian kurang jelasnya sumber dan juga terbatasnya dana untuk sosialisasi ini juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ke depannya. Terus Mbak. Nah, selain itu masalahnya juga terkait dengan apa itu keterbatasan kapasitas daripada penyuluh pemberi ini yang melakukan sosialisasi, kemudian peran daripada Jasindo yang terkait dengan sosialisasi, kegiatan sosialisasi juga masih sangat terbatas, lebih banyak mengandalkan misalnya kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian di sini. Kemudian juga di sini, tadi salah satu ketua di tingkat kecamatan itu adalah kepala desa. Nah, sementara di sini keterlibatan kepala desa juga masih terbatas, kemudian juga kelompok tani, misalnya gabungan kelompok tani, pelibatan modal sosial masyarakat petani juga belum banyak dimanfaatkan di sini. Jadi di sini berbagai alternatif solusi kami coba kemukakan di sini. Terus Mbak. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan kepesertaan asuransi gitu ininya. Nah, itu masalah yang dihadapi untuk kepesertaan asuransi adalah jadi persentase untuk apa itu namanya lokasi yang endemik itu terbatas 20%. Lokasi endemik itu adalah lokasi yang sangat rentan terhadap bencana maupun serangan OPT tadi itu ininya. Dan mereka ada 20% di sini ininya. Padahal katakanlah lokasi-lokasi ini adalah lokasi yang memerlukan jasa asuransi yang lebih luas. Kemudian juga ada adanya apa itu penolakan juga, ada penolakan menjadi peserta asuransi. Nah, ini sebetulnya penolakan peserta asuransi ini terkait juga dengan ini waktu kapan harus mendaftar sebagai peserta asuransi. Kadang-kadang petani di sebagian daerah itu mereka baru mendaftar kalau dia udah tahu oh ini sebentar lagi ini musim kering, ini apa itu tanaman pasti akan rusak atau ini dia baru mendaftar, padahal kan di depan tadi sebelumnya saya tidak kemukakan ada persyaratan sehingga mereka ditolak untuk menjadi peserta asuransi misalnya. Nah, ini ada karena itu katakanlah pengetahuan petani tentang kapan harus mendaftar itu menjadi hal yang penting supaya mereka tidak ditolak pada waktu mendaftar nantinya. Kemudian juga peran eksekutor asuransi. Nah, di sini lagi-lagi masuk apa itu terlambat. Kemudian kita masuk pada
ini beberapa alternatif solusi yang bisa bisa nanti dibaca ini, karena itu cukup banyak yang kita masukkan, terutama terkait dengan data di sini nanti, bagaimana kita mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan juga Jasindo, terutama yang terkait dengan pembuatan database tentang petani yang luasnya 2 hektar ini itu. Nah, ini menjadi penting, katakanlah nanti, karena tadi ada persyaratan kepesertaan petani tadi, kemudian juga bagaimana meningkatkan kapasitas pemerintah daerah juga di sini, kemudian bagaimana memaksimumkan pelaksanaan registrasi secara online itu menjadi hal yang penting. Terus Mbak. Terus ya, nih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penolakan sebagian dari petani itu enggan untuk membayar 36 ribu per hektar per musim tanam. Sebagian mengatakan itu terlalu besar, dan sebagian juga mengatakan bahwa untuk apa kami membayar, karena kami tidak akan biasanya produksi pertanian kami baik-baik saja. Ini terutama di lokasi non endemis. Kemudian harga biaya premi itu sama antara lokasi endemik dan non endemik. Karena itu alternatif solusi yang kami kemukakan di sini pentingnya untuk melakukan evaluasi terhadap biaya untuk lokasi endemik dan non endemik. Misalnya untuk petani di lokasi endemik, mereka mereka mau untuk membayar premi lebih besar dari standar premium 36.000 per hektar per musim tanam, karena resiko yang mereka hadapi lebih tinggi. Nah, sebaliknya petani-petani yang di non-endemic location, yang lokasinya baik-baik saja, mereka untuk meningkatkan minat mereka menjadi peserta asuransi, mereka mau, tetapi preminya mereka mengharapkan lebih rendah dari premi yang sekarang ini. Jangan disamakan antara lokasi endemik dan non-endemik. Nah, ini perlu assessment ini tentang bagaimana willingness to pay untuk petani di lokasi endemik dan non-endemik. Terus enggak? Lanjut, Mbak. Ya. Dan yang keempat, itu bagaimana kita membuat bagaimana proses klaim asuransi itu akan lebih efektif. Ini permasalahan yang dihadapi, bahwa proses klaim, kompensasi klaim itu menurut peserta asuransi itu cukup berbelit dan memakan waktu. Padahal mereka harus segera misalnya tanam kembali. Ini terutama terjadi di Jawa, misalnya di daerah-daerah yang tanamnya itu 2-3 kali per tahun gitu. Ini mereka nggak bisa tunggu bahwa ini dulu verifikasinya lama, kemudian nunggu proses klaim dulu baru boleh nanam. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Kemudian ada di beberapa tempat juga ada perbedaan dalam pandangan dalam melakukan verifikasi antara Jasindo dan POPT di lapangan begitu. Nah, beberapa alternatif solusinya adalah bagaimana kita menyederhanakan proses klaim, bagaimana verifikasi misalnya menggunakan open camera, itu mungkin hanya bisa menggunakan institusi atau yang ada langsung di daerah seperti UPTD dan Despot, tidak harus menunggu misalnya dari Jasindo yang ada di kabupatennya bukan kabupaten yang sama lagi. Kemudian juga mengadjust karakteristiknya itu juga menjadi hal yang penting di sini. Kemudian menyiapkan verifikasi teknis, guideline untuk verifikasi teknis ini, supaya ini ada persamaan pemahaman antara petani dan juga Jasindo dan juga PUPT di lapangan. Jadi ini akan lebih mempermudah proses klaimnya. Terus Mbak, lanjut. Nah, ini proses klaimnya. Ini
Saya kira nggak perlu saya jelaskan di sini. Terus Mbak. Nah, ini permasalahan yang lain yang kita hadapi bahwa kan tadi persyaratan dia akan mendapat kompensasi kalau 75% itu kerusakan itu bagi petani itu terlalu tinggi, 75% baru mendapatkan kompensasi. Karena itu ada juga perbedaan persepsi antara petani dan juga Jasindo dalam hal proses verifikasi klaim ini gitu ininya. Kemudian juga permasalahan lain yang dihadapi adalah jumlah daripada sumber SDM baik pemerintah maupun Jasindo yang menghandle kompensasi proses klaim ini juga terbatas begitu. Ini kemudian juga ada proses klaim yang ada di nasional juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, ini beberapa solusi yang kita kemukakan di sini bahwa ada evaluasi untuk persentase kerusakan itu kalau ini dilihat lagi lebih rendah dari 75%. Kalau kita wawancara dengan petani-petani, mereka mengharapkan persentasenya itu turun sampai 50% kerusakan, mereka sudah bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi. Tetapi mereka juga sadar bahwa kompensasi antara yang kerusakan 75% sama yang lebih rendah dari 75% itu juga berbeda. Jadi ada gradasi juga dari pemberian kompensasi. Misalnya di sini kalau 75% sampai 100% kerusakan dia akan mendapatkan 6 juta itu full. Tetapi kalau kerusakannya hanya misalnya antara 65 sampai 74%, dia bisa mendapatkan 3 juta per hektar misalnya. Kemudian kalau kerusakannya 50 sampai 64%, dia akan petani tersebut akan bisa mendapatkan 1,5 juta per hektar. Nah, untuk ini kita perlu studi lanjutan juga. Kemudian meningkatkan kapasitas, ini berkali-kali dikatakan pentingnya meningkatkan kapasitas, kemudian pentingnya untuk meningkatkan mekanisme dari proses klaim pada level nasional, itu penting juga. Terus Mbak, lanjut. Nah, ini sebagai penutup bahwa dari uraian tadi bahwa kalau kita lihat dari peran AUTP sampai sekarang masih terbatas, karena itu ada pentingnya untuk meningkatkan penguatan AUTP karena katakanlah ketidakpastian yang dihadapi oleh petani. Nah, tadi sudah dikemukakan bahwa upaya untuk meningkatkan penguatan AUTP ada 4 strategi yang tadi sudah dikemukakan dan masing-masing strategi juga didukung oleh beberapa kebijakan dan program. Kemudian hal yang penting lagi di-highlight di sini adalah pentingnya meningkatkan peran implementing perusahaan di dalam pelaksanaan AUTP perusahaan jasa asuransi di sini. Nah, untuk agar lebih komprehensif dan efektif dalam implementasi, ada dari beberapa tadi alternatif solusi tadi, beberapa yang masih perlu dilakukan rapid assessment, misalnya untuk bagaimana insentif ekonomi, misalnya pemberian insentif ekonomi, misalnya kredit pertanian sebagai untuk meningkatkan minat menjadi peserta asuransi. Kemudian willingness to pay dari petani di lokasi endemik dan non-endemik. Kemudian penurunan peraturan dan degradasi untuk jumlah kompensasi ganti rugi, kemudian juga evaluasi dari struktur pelaksana asuransi. Saya kira itu yang bisa dikemukakan saat ini, nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ali. Terima kasih Bu Deni. Memang cukup panjang ya, memang agak susah untuk bisa memotong
Terima kasih Ibu Diani tadi, karena menurut tim memang harus jelas juga sih menyampaikan bagian per bagian. Tetapi karena sebetulnya di sana kita hanya sampai jam 11, jadi saya mungkin harus bertanya kepada Ibu Lydia sebagai host, apakah bisa diberi kesempatan untuk diskusi atau bagaimana, Bu? Silakan Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau diambil dari partisipan. Ya, silahkan Bapak. Modelnya bagaimana, Bu ya? Apakah langsung Mungkin Bapak Ali bisa melihat di partisipan, ada yang raise hand. Saya lihat ada satu orang, Trina Fizanti. Ada ya, siap. Ada Pak Max, Trina, ada 2. Mas Mat. Tadi Pak Najib juga saya lihat angkat tangan. Pak Iqbal angkat tangannya manual. Oh ya. Jadi mungkin Yang siapa duluan Pak? Siapa duluan mungkin? Bu Trina, Ibu Trina, kemudian ya. Pak Max, Pak Alif, Pak Iqbaludin. Silakan Ibu Trina, sudah di-unmute. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali, Bu Deni, atas pencerahannya nih pagi hari. Ini sangat-sangat menarik ya, karena asuransi bagi usaha tani ini, apalagi usaha tani kecil ini, tentu di dalam kondisi perubahan iklim yang saat ini tentu akan menjadi tantangan begitu. Bagaimana kira-kira asuransi ini akan memastikan bahwa tidak akan terjadi moral hazard begitu? Apakah sudah mempertimbangkan adanya pelaksanaan, artinya ada mitigasi risiko yang dijalankan oleh petani gitu di dalam sebelum mereka tentunya mendapatkan kompensasi dan seterusnya kalau terjadi bencana. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Trina. Selanjutnya Pak Max. Baik, terima kasih Ali, dan terima kasih juga Ibu Deni untuk presentasinya yang luar biasa ya dan sangat mencerahkan. Jadi memang nampaknya tidak mudah begitu ya untuk bisa kita memanfaatkan asuransi pertanian ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing sektor pertanian, karena memang tadi disampaikan dari sisi regulasi sendiri nampaknya belum begitu mendukung begitu ya. Jadi kayak masih sisi kepastian hukumnya masih belum kuat begitu. Nah, mungkin saya ingin agak bergerak ke ranah ekonomi politiknya begitu ya, Bu Deni dan teman-teman. Jadi kalau tadi saya amati nampaknya saya nggak tahu ya seperti apa sebetulnya peran dari HKTI atau FSPI ya di dalam konteks terus mendukung ataupun mengkawal gitu ya asuransi pertanian ini, karena kami tahu kan kedua organisasi ini cukup cukup kuat begitu ya, dan kalau kita lihat juga kiprahnya dalam konteks memberikan minta dalam tanda petik ya untuk pembebasan restriksi impor itu kan cukup kuat ya secara politis. Tetapi apakah mereka juga mempunyai concern nggak dalam konteks bagaimana membangun literasi asuransi ataupun hal-hal lain dalam konteks ini? Mungkin itu Ibu Deni dan Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Max, sudah dicatat. Kemudian Pak Alif, Muhammad Alif. Iya, terima kasih Pak Ibu Deni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, saya dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya pada saat ini adalah mahasiswa doktoral di IPB University, Bu, Pak, yang rencana itu ingin meneliti tentang OTP, khususnya di Kalimantan. Yang sangat mengenaskan adalah para peserta OTP di Kalimantan itu di bawah 5%, Bu, Pak. Data yang saya ambil dari Jasindo dan dari pihak dinas itu masih di bawah 5%. Setelah saya semacam pendahuluan awal,
terjadi tumpang tindih atau terjadi saling menyalahkan antara penyuluh, petani, pihak Jasindo. Jadi tiga unsur ini saling menyalahkan, yang penyuluh menyalahkan petani, petani menyalahkan pemerintah, lalu penyuluh menyalahkan Jasindo, kenapa saya aja yang bekerja segala macam bla 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 gitu. Jadi kalau saya pikir permasalahan itu oke, fine, memang di tingkat atas memang ada permasalahan, cuman di tingkat bawah pun sangat luar biasa. Belum lagi terkait misalkan realitas ada, saya di beberapa tempat itu di daerah Kalimantan, bahwa mohon maaf sebelumnya, bahwa ada daerah-daerah yang memang rentan terhadap rentan terhadap hama, rentan terhadap ini itu nggak seakan-akan pihak Jasindo nggak mau mengcover gitu. Jadi yang memang sudah biasa kena hama, kena musibah itu mereka jadi kayak enggan gitu, Bu. Jadi di satu sisi pihak pemerintah ingin mendorong supaya petani ikut serta, tetapi realitas di lapangan bahwa ada daerah-daerah yang memang seringkali kena musibah malah nggak mau di-cover gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak Alif. Mungkin langsung aja ada dua lagi, Pak Iqbal. Pak Iqbaludin. Bu Deni. Terima kasih Pak Ali dan Bu Deni atas pencerahannya. Saya simpel saja Pak, pertanyaannya memang terkait dengan, ini agak teknis tadi yang saya dengar tentang peran pemerintah sama Jasindo sendiri. Karena memang ekspansi atau istilahnya sosialisasi tentang asuransi ini belum sampai kepada yang paling bawah. Sebagai contoh, daerah saya itu banyak petani yang belum tahu bahkan kalau memang ada asuransi pertanian seperti ini, terutama padi. Daerah mana, Pak? Kalau saya aslinya dari Aceh, Pak, Aceh Besar. Aceh Besar. Nah, maksud saya, Pak, pertanyaannya adalah ke Bu Deni, apakah kira-kira bisa tidak, atau sudah dilakukan atau belum, melibatkan pemerintah desa? Di desa kan ada yang namanya LPM atau sarjana pendamping desa untuk membantu ekspansi itu. Bahkan kalau perlu perguruan tinggi barangkali bisa tidak dilibatkan mereka ini dalam bentuk kelompok kerja atau bagaimana bentuknya selain pemerintah daerah sendiri atau Jasindo. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbaludin. Selanjutnya Ibu Umi Karomah. Ya, terima kasih Mbak Deni dan Pak Ali. Saya tertarik dengan idenya untuk membuat asuransi pertanian ini, tapi memang ya seperti yang sudah disinggung oleh Bu Deni tentang willingness to pay, itu kenapa bisa sampai 80% subsidi dari pemerintah? Alasannya apa? Terus apakah emang ada studi awalan untuk itu? Sebab kalau kita compare dengan Jepang, Cina, dan yang lain-lain, itu mereka maksimum 60%, bahkan Amerika cuma 9%, tapi sekarang naik jadi banyak juga akibat kekeringan yang terjadi akhir-akhir ini. Itu yang pertama. Bagaimana bisa keluar angka seperti itu, mungkin ada studinya. Terus yang kedua mengenai adverse selection, ini bagian dari moral hazard yang mungkin terjadi seperti yang Ibu ceritakan kan, mengenai banyak petani yang mau ikut tetapi tidak keikutsertaannya tidak tepat waktu ataupun tidak reguler. Musim tanam ini ikut, musim berikutnya tidak. Nah, itu kan sebenarnya kalau di ekonomi kita bilang adverse selection ya. Itu yang Ibu bilang tentang endemik dan non-endemik, itu mungkin preminya memang perlu ya. Sebenarnya kalau layaknya preminya berapa sih, Bu? Terus kemudian angka 66 juta per hektar itu, kalau kita lihat dari nilai produksi rata-rata itu kan di atas 8 sampai 13 ya. 13 juta per hektar. Nah, itu ketetapannya seperti apa antara Jasindo. Jadi kayaknya memang kalau Jasindo rugi pada tahapan awal dan dari pelaksanaan
asuransi pertanian wajar juga gitu, karena penetapan preminya kalau menurut saya sih terlalu rendah gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Umi. Bu Deni sudah ada 5 penanya dan saya lihat Bu Deni juga mencatat. Jadi silahkan dijawab, nanti kalau ada yang lupa saya ingatkan lagi. Silahkan Ibu Deni. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa digabung ya, jadiin satu ininya, yang terkait dengan misalnya yang paling gampang itu yang paling akhir dulu ininya, bagaimana willingness to pay, kenapa pemerintah sampai 80% sementara di negara lain itu jauh lebih rendah. Nah, kami juga sebetulnya bertanya juga bagaimana ini sampai 80%, jawaban itu juga nggak begitu jelas yang kami dapatkan, Bu. Cuma kita dengan pemerintah memberikan 80% katakanlah, dan petani harus membayar 20%, itu pun banyak sekali petani yang masih merasa keberatan. Karena katakanlah memang petani-petani kita juga di sini petani-petani yang ini skala sangat kecil gitu ininya, tetapi juga ketika kita analogkan begitu, kalau Bapak rokoknya 1 hari berapa bungkus gitu ininya, jadi mungkin sehari untuk rokok aja masih kurang gitu, 36.000 itu masih ini, tetapi begitu dia harus membayar, itu menjadi hal yang sangat berat begitu ininya. Karena itu ini terkait dengan awareness juga sebetulnya. Yang pertama memang terkait dengan kemampuan ekonomi sebagian, tetapi juga terkait dengan awareness, bagaimana kepedulian juga ke ininya. Nah, awareness ini yang memang masih kurang ini. Kalau kita lihat dari kegiatannya asuransi, awareness ini kan bisa ditingkatkan melalui sosialisasi. Nah, sosialisasinya itu memang masih sangat kurang gitu ininya, karena katakanlah seperti saya kemukakan tadi, itu frekuensinya juga masih sangat terbatas, yang terlibat juga masih sangat terbatas, kemudian materinya juga dicampur-campur dengan kegiatan penyuluhan yang lain, sehingga itu memang belum menjadi perhatian petani juga. Nah, terutama di daerah-daerah yang non-endemis, misalnya itu di daerah-daerah yang selama ini mereka baik-baik saja begitu ininya. Nah, karena itu kita sangat menyarankan untuk peningkatan kegiatan sosialisasi. Kalau kita lihat dari anggaran itu, makanya tadi saya kemukakan juga pentingnya itu sistem penganggaran dan juga budgeting. Jadi anggaran itu bukan hanya untuk membayar premi, tetapi juga untuk kegiatan sosialisasi juga menjadi hal yang sangat penting ini. Kemudian terkait dengan tadi peran pemerintah belum sampai ke bawah. Tadi peran pemerintah desa misalnya tadi. Memang masih sulit, Pak. Karena begini, kalau kita lihat di tingkat kecamatan itu yang melaksanakan kegiatan ini, misalnya PUPT, kemudian penyuluh pertanian. Mereka itu dari segi normalnya saja mereka sudah mempunyai pekerjaan yang cukup berat, karena coverage mereka juga cukup luas gitu ininya. Sekarang mereka juga ditambahkan lagi dengan kegiatan yang asuransi ini. Sementara dengan kondisi yang sekarang tidak ada tambahan insentif atau apa untuk di sini begitu. Kemudian juga kemampuan mereka juga untuk melakukan yang terkait dengan asuransi juga masih kurang, karena juga bukan hanya SDM, tetapi juga dari segi peralatan seperti yang terkait dengan registrasi online, kemudian bagaimana untuk proses klaim, karena semua sekarang sudah pakai online begitu ininya. Kemudian untuk pemerintah desa. Nah, ini merupakan temuan kita juga bahwa sebetulnya pemerintah desa itu memang masih hampir memang belum terlibat di dalam kegiatan asuransi ini. Memang mereka, karena biasanya kegiatan asuransi itu dari kabupaten
kemudian perusahaan asuransi langsung ke kelompok tani atau langsung ke lapangan. Jadi memang masih kurang terlibat, karena itu sebetulnya di dalam rekomendasi kita peningkatan keterlibatan daripada kepala desa dan perangkat desa menjadi hal penting. Karena dengan adanya dana desa, sebetulnya ini bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Jadi misalnya kalau memang ini bisa memanfaatkan dana desa juga untuk kegiatan yang terkait dengan sosialisasi, misalnya yang terkait dengan bagaimana proses pendaftaran online dan sebagainya gitu untuk ininya gitu ini bagaimana meningkatkan kepesertaan itu juga bisa, tetapi ini belum cantolannya gitu, cantolan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaksana jasa asuransi maupun oleh pemerintah yang ada yang terkait dengan pelaksanaan asuransi. Nah, kemudian juga yang terkait dengan tadi peran HKTI tadi ini sekalian itu juga memang belum banyak mendukung di sini. Karena gaungnya asuransi usaha tani padi itu sendiri itu masih sangat sayup-sayup sampailah begitu ininya. Memang masih perlu banyak sekali yang harus dilakukan begitu. Kemudian metode juga mungkin yang harus banyak berubah juga. Jangan seperti penyuluhan pertanian seperti yang biasa. Metode-metode sekarang kan sebetulnya banyak. Penggunaan misalnya media sosial. Kalau kita lihat di desa-desa itu orang itu sudah pakai HP semua, sudah pakai ini, tetapi yang seperti ini belum banyak dimanfaatkan. Itu mungkin perlu banyak ke depan perlu banyak diperbaiki begitu ininya. Kemudian tadi yang dari Kalsel ya ininya itu peserta AUTP kurang dari 5%. Ya memang masih sedikit sekali Pak, makanya tadi berkali-kali kita katakan bahwa sosialisasi gaungnya asuransi ini memang perlu lebih ditingkatkan lagi karena memang masih sangat terbatas. Kemudian tumpang tindih saling menyalahkan begitu ini ya, antar pelaksana asuransi gitu ini. Nah, kemudian untuk daerah endemik enggak di cover. Nah, mungkin begini Pak ininya. Kenapa daerah endemik enggak di cover? Mungkin yang terkait dengan bencana mungkin ininya. Atau mungkin ada alasan lain enggak di cover karena kalau di penelitian kita baik yang di Jambi maupun di Jawa Barat sebetulnya kalau daerah endemik mereka kepingin di cover semua karena mereka menyadari bahwa resiko untuk gagal itu sangat tinggi begitu. Tetapi ada keterbatasan yang tadi 20% tadi gitu ininya. Nah, mungkin kenapa mereka enggan di cover ini terkait juga dengan infrastruktur misalnya. Misalnya begini. Kalau misalnya musim kering misalnya, itu air itu sangat kurang. Nah, ini pembagian air misalnya itu yang terkait dengan irigasi. Nah, itu juga menjadi masalah tersendiri. Jadi yang dipermasalahkan sebetulnya sumber airnya gitu, bukan masalah asuransinya. Nah, ini mungkin daripada katakan mereka lebih banyak melakukan pembicaraan atau permasalahan-masalahan yang muncul itu lebih kepada infrastruktur yang menyebabkan kegagalan itu sendiri. Mungkin arahnya ke sana ini. Kalau untuk Kalsel kami kurang tahu karena mungkin Bapak akan lebih tahu untuk Kalsel gitu ininya. Kemudian bagaimana asuransi tadi memastikan tidak terjadi moral hazard begitu ininya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting karena begini, banyak petani yang masih berpikiran begini, kalau mereka ikut asuransi berarti mereka akan mendapatkan kompensasi ganti rugi. Padahal untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi itu ada persyaratannya. Nah, misalnya dia mengalami kerusakan.
Kalau kerusakannya kurang dari 75%, maka ganti rugi tidak akan diterima. Padahal menurut petani, katakanlah dia sudah mengalami kerusakan dan dia sudah membayar 36.000 tadi dan dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti ini karena pemahaman yang masih kurang, yang itu sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sendiri yang perlu lagi-lagi ini intinya pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman peserta asuransi gitu ininya. Kira-kira itu Pak Mas Ali. Terima kasih Bu Deni. Kalau saya lihat semuanya sudah berusaha dijawab oleh Mbak Deni, oleh kami sebagai tim. Mungkin juga pasti tentunya masih banyak yang didiskusikan. Tapi saya tidak tahu ini waktunya apakah bisa dilanjut atau tidak. Ibu Lydia atau karena saya lihat di sini ada juga dari pihak asuransi Jasindo, ada Pak Dani Setiawan. Mungkin mau memberi tambahan, Pak Iqbal mengacungkan tangan secara langsung juga. Nah, ini bagaimana, Bu? Ya, silakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, Pak, karena sudah hampir setengah 12 ya. Siap. Mungkin sebelum ke Pak Dani, barangkali mau memberikan penjelasan dari sisi Jasindo, mewakili Bu Ika, Pak Iqbal dulu. Kemudian nanti di akhir, jadi saya juga mau memberi kesempatan kepada Pak Heri Yogaswara, sebagai Kepala Pusat Penelitian kami untuk memberikan apakah ada kemungkinan arahan untuk riset tindak lanjut begitu. Silakan Pak Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dan kepada Bapak pimpinan Telekon untuk memberikan saya kesempatan. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Muhammad Iqbal. Saya sekarang bekerja dan rekan saya Pak Dani Setiawan. Saya sekarang bekerja di Asuransi Jasindo, khususnya di grup head Asuransi Pertanian, Mikro, dan Program Pemerintah, yaitu grup-grup yang menangani asuransi pertanian ini, Pak, baik AUTP maupun AUTS. Nah, saya singkat aja, Pak, saya mungkin tidak bisa menjawab satu karena terkait waktu. Jadi, maksud saya begini, nanti kalau ada pertanyaan mungkin yang perlu ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian, bisa langsung meminta penjelasan, misalnya seperti tadi disampaikan Pak Muhammad Alif, kenapa hanya 5% di Kalimantan gitu kan, itu tentunya ada alasan-alasannya Pak. Terus kenapa hanya mengenai moral hazard Pak, jadi contohnya seperti di kabupaten mana, ada salah satu kabupaten lah, saya tidak menyebutkannya, bahwa petani itu dia udah tahu bahwa sawahnya pasti akan kering, dia udah tahu tuh sawahnya akan kering. Kemudian dengan modal 2 juta, dia ditanamilah sawah-sawah itu. Nah, ketika sudah melewati 40 hari, dia udah ikut asuransi OTP, ketika sudah melewati 40 hari dan sawah itu kering, dia klaim ke Jasindo, dia akan menyelesaikan 6 juta. Sehingga dia mendapatkan keuntungan 4 juta. Nah, dan itu ada kejadian seperti itu. Tapi saya kira mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu disampaikan, silakan Pak bisa di email ke email saya, Muhammad Iqbal nyambung M-nya 1, Muhammadnya M-nya 1, Iqbal nyambung @asuransi-jasindo.co.id. Nah, itu aja sih Pak. Mungkin dari siapa tahu Bapak dan Ibu yang melakukan penelitian juga bisa melihat dari sisi kami, dari sisi pihak asuransi, jadi supaya berimbang gitu. Maksudnya dalam arti apakah bagaimana kapasitas Jasindo dalam menangani asuransi ini, apakah cukup atau enggak? Kenapa Jasindo tidak melibatkan asuransi atau kenapa asuransi lain tidak dilibatkan? Apa alasannya? Nah, itu sebenarnya ada alasannya. Cuman karena waktu saya tidak bisa saya mungkin tidak bisa menyampaikan di sini. Jadi silakan di email ke email saya, Muhammad Iqbal nyambung M-nya 1, di Muhammad M-nya 1, Iqbal pakai Q @asuransi-jasindo.co.id. Insya Allah nanti saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu aja Pak Ali, silakan diteruskan ke Pak Dani mungkin ya Pak Ali. Silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Muhammad Iqbal. Jadi alamat emailnya sama dengan nama yang tertera di Zoom ya Pak ya? Iya, tapi betul, huruf kecil semua disambung. Nah, Muhammad @asuransi-jasindo.co.id ya. Oke, .co.id ya. Barangkali tadi ada beberapa
Bapak Ibu kawan-kawan yang juga sedang melakukan riset terkait asuransi silakan. pertanian. Oke. Ya. Terima kasih Pak Iqbal. Kalau Baik, Pak baik, Dani terima mau kasih. kasih tambahan informasi atau cukup Pak Iqbal? Maaf Pak, Dani Setiawan ya? Ya, betul, Dani Setiawan. Oh ya. Dani Setiawan. Kan Pak Iqbal mungkin sama Bu, karena kita satu divisi, kita satu grup, nanti bisa dilalui Pak Iqbal seperti itu. Iya. Oke, siap. Ya, sebetulnya kami juga beberapa kali melakukan diskusi dengan Jasindo, terutama melalui Bu Ika sebagai kepala divisi asuransi mikro yang menangani asuransi pertanian ya dan asuransi sapi ya Pak. Betul. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan, ini sebelum ditutup, kami ingin memberi kesempatan kepada Pak Heri Yogaswara, Bu Ludia, Pak Heri Yogaswara, untuk memberikan bagaimana kemungkinan ke depan nih, dalam konteks riset atau kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian yang memang sudah digagas dan juga Jasindo. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya minta maaf karena on off dari tadi nih ya, jadi ada ketika kita bicara sebuah normalitas baru yang bernama perjumpaan telemeeting lewat Zoom dan sebagainya, ada beberapa trouble yang memang harus kita perhitungkan. Saya walaupun on off, saya tertarik ya di dalam diskusi ini dan juga ya cukup lama sebetulnya terlibat di tim ini ya, tetapi ketika proses menjadi policy paper saya sudah menjadi antropolograt, jadi antropolog yang jadi birokrat, jadi tidak cukup waktu untuk berdiskusi dan menulis begitu. Nah, tetapi saya kira dan juga menariknya diskusi ini kan hampir semua Zoom meeting itu bicara COVID gitu kan, tapi yang ini agak sedikit lepas dari COVID, walaupun nanti kalau dikait-kaitkan sih akan ada kaitan begitu ya. Nah, saya kira terkait dengan kedepannya, ya saya kira ya tim ini harus juga melakukan update terus ya dengan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan begitu ya, baik di Kemenko dan juga mungkin dari upaya-upaya lain dari beberapa pihak yang saya kira sudah cukup bulat ya apa yang akan dilakukan pada level tapak maupun pada level kebijakan ya. Tapi kemudian semua mendadak terhenti karena jadi setelah ini harus dihangatkan lagi karena bagaimanapun sebuah kebijakan itu perlu dikawal gitu ya. Dan juga saya kira tim ini telah mampu mengkapitalisasi hasil penelitian atau kita sering sebut produk pengetahuan yang ditulis ilmiah dan sebagainya, tetapi kemudian tim ini mampu menelurkan sebuah policy paper yang kemudian menjadi naskah akademik untuk nantinya berkaitan dengan peraturan pemerintah terhadap asuransi usaha pertanian gitu ya. Ya, jadi ya saya atas nama Pusat Penelitian Kependudukan mengucapkan terima kasih juga kepada FKP ya yang memberikan waktu buat kami untuk bisa sharing hasil kegiatan dari Pusat Penelitian Kependudukan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kebijakan ya. Saya kira gitu saja Pak Ali ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan saya akan menjalankan puasa besok. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Heri sebagai Kapus P2K. Sebelum nanti Bu Deni menutup, takut lupa, Bapak Ibu yang berminat membaca atau mempelajari policy paper kami, Bapak Ibu bisa langsung googling AUTP LIPI atau Asuransi Tani LIPI. Itu langsung terhubung dengan website LIPI yang sudah mengupload asuransi policy paper AUTP kami.
Jadi saya ulangi, AUTP LIPI langsung muncul nanti, atau asuransi tani LIPI langsung muncul. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Deni sebelum nanti saya kembalikan ke Ibu Lydia sebagai host untuk memberikan kata penutup. Silakan Bu Deni. Juga bagi kita untuk memperbaiki ini ke depan gitu ininya, dan dari pemaparan maupun dari pernyataan-pernyataan dari para peserta tadi juga dikemukakan bahwa memang kita AUTP itu perlu sekali untuk diperkuat, karena bagaimanapun sekarang kita mengalami cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, dan itu sangat berpengaruh kepada petani-petani kita, padahal petani kita kebanyakan adalah petani-petani berskala kecil begitu ininya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga atas kerjasama dengan FKP, dan juga terima kasih kepada semua peserta yang ikut hadir dalam diskusi ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Menyambung dari Mbak Deni atas nama tim, dan tadi sudah juga dia oleh Pak Heri, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia, Pak Max, dan teman-teman di FKP yang telah memberi kesempatan, dan tentunya kepada Bapak Ibu, khususnya peserta diskusi hari ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Tentunya yang akan menutup Ibu host ya, Ibu Lydia. Jadi saya sebagai moderator juga mohon maaf apabila banyak kesalahan. Silahkan kembalikan ke Ibu Lydia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ali, terima kasih banyak juga kepada Ibu Deni yang sudah sharing tentang penelitiannya. Video ini dan juga summary dan slides akan kami taruh di website fkpindonesia.org dalam beberapa hari ke depan. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengakses, untuk mendapatkannya kembali. Selain itu mungkin saya umumkan bahwa tanggal 30 ada FKP terakhir di bulan ini. Sebenarnya topiknya sangat terkait dengan hari ini, yaitu tentang basic income. Jadi peneliti dari Research Center for Climate Change di UI dan WRI Indonesia akan mendiskusikan tentang ide basic income sebagai upaya untuk konservasi sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan, terutama terkait dengan adanya dampak climate change ke depan. Jam 10 di tanggal 30 hari Kamis minggu depan. Sekali lagi terima kasih semuanya, terima kasih kepada LIPI untuk menjadi co-host hari ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dengan demikian saya tutup acara ini.